Oke, kita lanjut lagi masih di topik inventory, tapi kita sudah masuk ke unit yang baru yaitu mengenai price list. Ya, pertama-tama kita coba bicarakan dulu pricing konsep yang ada di dalam SAP Business One. Ya, jadi objektif dari unit ini adalah, jadi nanti teman-teman bisa mendescribe the concept behind pricing in SAP Business One. Ya, mungkin masih ingat waktu kita bicara atau masuk ke topik sales, ya, bagaimana SAP kan langsung bisa menunjukkan unit price-nya ya, price list-nya. Price-nya tuh kok bisa muncul otomatis, nah itu dari mana? Ya. Lalu juga nanti dalam topik ini kita akan membicarakan tipe-tipe dari price. Ya. Lalu item dan price list korelasinya seperti apa? Lalu bagaimana mengasosiasikan price list dengan business partner? Ya. Lalu bagaimana pricing in the document. Oke, studi kasus. Business example. Your company has multiple price lists which are used for different group of customer. Ya, jadi sebetulnya normal ya sebuah perusahaan kalau kita untuk berdagang, untuk jualan, pastikan kita memanage banyak price list, ya lebih dari satu price list. Kenapa? Karena kan kita dalam berjualan di marketing kita punya strategi, ya. Kita mau mentargetkan siapa target customer kita, ya. Dan juga kita pasti membedakan, ya, harga untuk customer kita yang masuk dalam kelompok distributor, wholesale atau reseller dengan customer kita yang langsung sebagai pemakai akhir atau end user, ya. Nah, mungkin kita set semua harganya sama untuk end user maupun sebagai distributor. Ya, distributor pasti kita kasih harga yang lebih murah. Kenapa? Karena kan distributor juga harus mendapatkan margin. Ya. Some customer receive special price because of their relationship with your company. Nah, kadang hal-hal ini juga kita nggak bisa hindari, yaitu kita memberikan harga spesial, kita memberikan treatment khusus kepada sebuah company. Mungkin adalah sister company kita, atau mungkin perusahaan saudara kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, dan sebagainya. Kita tidak bisa menghindari situasi atau kondisi seperti ini. Customer also may also receive discount based on properties of the item sold. Nah, kita nanti bisa tuh mendefine apa nih kriteria yang kita tentukan untuk memberikan diskon, ya. Entah dari properties, entah dari periode khusus, misalnya event ya. Ya kan, selama bulan puasa semua barang yang tipenya aksesoris diskon 10% misalnya. Semua tipe printer nanti selama hari raya diskon 20%. Nah, itu juga kita bisa lakukan di dalam SAP Business One. Oke, nah sebelum kita masuk ke sana, mungkin saya perkenalkan dulu tingkatan ya atau kasta dari pricing di dalam SAP Business One. Kita masuk ke kasta pertama, ini kasta yang paling rendah ya. Kenapa saya sebut kasta? Karena nanti bisa saling override nih, saling timpah-timpahan. Jadi nanti kita lihat kasta mana yang paling dominan, yang paling tinggi levelnya. Kita masuk ke kasta yang paling rendah dulu, yaitu si price list itu sendiri. Ya, ternyata dia adalah kasta paling rendah. Apa sih price list? Ya, price list adalah the basic way of pricing. Ya, cara kita menentukan harga ya di price list. Ya. Enter price into price list and assign the appropriate price list to the business partner. Ya, nah kalau balik lagi ke topik master data dan sales process, nah sebetulnya kan kenapa bisa otomatis pricing itu? Karena kan memang kita melekatkan sebuah price list kepada business partner, ya, supaya targetnya jelas. Oh, khusus buat dia pakai price list ini. Khusus buat si PTB, dia pakai price list ini dan sebagainya. Ya. Lalu kita naik ke kasta yang kedua, yaitu period and volume discount. Jadi artinya kalau kita sudah punya price list dan ternyata kita punya suatu campaign, suatu promo, suatu marketing gimmick yang masuk dalam kelompok period and volume discount, maka price list tersebut akan di-override. Nah, apa nih contoh dari campaign di dalam period and volume discount? Ya, sebenarnya sesuai dengan namanya ya. Coba kita baca dulu penjelasannya. Define a discount percentage by date and quantity for price list. Ya, jadi kalau yang berbau dengan
period, ini kan by date ya, periode tertentu, dan quantity berarti masuknya ke volume ya, maka dia adalah masuk ke dalam kasta yang kedua, yaitu period and volume discount, sesuai dengan namanya, period and volume discount. Artinya kita bisa set memberikan diskon selama periode tertentu. Nah, tadi seperti saya kasih contoh, misalnya kita menjelang event tertentu, misalnya selama bulan puasa, ya semua printer diskon 20%, silakan. Atau kalau Anda beli mouse, beli 2 diskon 10%. Kalau beli 5 diskon 20%. Nah, itu kan quantity, ya. Karena kalau orang beli kuantitinya lebih banyak, seyogyanya harganya lebih murah, ya kan, dapat diskon. Ya, kita beli pisang 1 biji dengan 1 sisir, pasti harga 1 sisir lebih murah ketimbang 1 biji. Ya. Nah, ini dia akan meng-override the basic price list assigned to the business partner. Nah, kalau ada ini, maka price list-nya kalah. Price list-nya kalah dalam arti ini akan berlaku, ya. Berlaku diskon yang di setup di kasta kedua ini, di period and volume discount ini. Ya. Tapi bukan berarti price list-nya ditimpa ya, ini hanya masalah diskon-diskonan aja. Ya. Kasta yang berikutnya yaitu diskon group. Nah, apa saja nih cara atau campaign atau marketing gimmick yang di-provide oleh si diskon group, ya. Di sini dikatakan define discount percentage by item group, item property or manufacturer. Nah, kalau marketing kita mau punya campaign tapi melibatkan item group, melibatkan manufacturer, melibatkan item properties, silahkan pakai ini. Dia masuk ke dalam kasta yang ketiga. Nah, ini akan meng-override period and volume discount. Kenapa? Karena kastanya lebih tinggi dari dia. Nah, contohnya apa nih? Item group atau manufacturer. Kalau tadi kan spesifik ya, saya langsung menyatakan barang apa, diskonnya apa. Nah, ini bisa dipilihkan lebih naik lagi satu tingkat, katakan by kelompok, ya. Atau by pabrikan. Wow, semua Rainbow printer diskon 15%. Semua laptop merek Toshiba diskon 10%, misalnya, berarti manufacturer-nya. Atau kita men-set properti khusus, ya, yang kita memang pasang flag di dalam satu item, khusus buat barang dia ini, nanti dapat diskon tertentu. Nah, kalau kita melihat kriterianya sudah seperti ini, maka manfaatkan diskon group. Jadi sebetulnya masing-masing kasta ini memiliki memiliki keunikan sendiri dalam dia memberikan diskon, ya. Yang terakhir, yang paling tinggi, ya spesial, ya special price for BP, namanya juga udah spesial ya. Kalau spesial kan telurnya 4 ya. Yaitu mendetermine special price by item, by business partner, date and quantity, ya. Dan ini meng-override semua price, dia paling tinggi. Jadi dia udah langsung spesifik nih, siapa BP-nya, itemnya apa, kapan, dan kuantitinya berapa, langsung tunjuk kasih diskon berapa, ya. Ini kasta yang paling tinggi memang benar-benar spesial sesuai dengan namanya. Nah, nanti di dalam demo kita lihat contoh dari masing-masing kasta ini seperti apa. Ya, ini panahnya ya. Jadi yang paling bawah ini yang paling tinggi secara priority, secara prioritas. Ya, sebutnya saya selalu kasta ya. Oke, kita coba masuk satu-satu, ini akan dijelaskan lebih detail lagi. Price list provide flexibility in pricing. Jadi memang cara SAP dengan cara price list ini sudah sangat fleksibel, ya. Bahkan nanti ada cara yang menggunakan faktor supaya kita tidak terlalu banyak mendefinisikan price list, ya. Cukup kita manage satu price list sebagai dasar price list, yang selebihnya akan mengacu kepada base price list tersebut, ya. Ini yang dimaksud dengan flexibility. Lalu price list are used in both sales and purchasing. Ya, price list bisa dipakai untuk jualan dan untuk pembelian. Ya, tapi saya agak kurang setuju. Memang benar bisa dipakai, tapi saya lebih condong mengatakan bahwa price list itu cocoknya buat jualan. Betul? Karena kalau kita mau jualan, kita yang mendefine price list. Ya, kalau kita beli purchasing, price list kan bukan kita yang manage. Price list yang menentukan adalah yang jual barang, which is vendor kita, ya. Tapi memang price list ini bisa dipakai dua-duanya, ya. SAP mau mengatakan demikian. Jadi kita juga bisa
men-set atau mendefine price list buat pembelian. Ya. Oke, item price. Jadi sebetulnya dari rentetan atau list price list yang kita punya, ya, yang kita desain, yang kita define, itu kita nanti tempelkannya ke item master data. Ya. Jadi maksudnya adalah SAP mau mengatakan bahwa barang ini price list-nya loh. Nah, price list itu kapan digunakan, dipakai oleh siapa? Nah, nanti kita tempelinnya ke business partner. Ya. Jadi kalau kita klik, dia akan list down nih. Untuk item A1001, kalau purchase price list 299, ya. Tapi kalau price list high volume 599 dan seterusnya. Ya, seolah-olah nempel. Ya, jadi banyak juga nih teman-teman bahkan yang sudah jadi konsultan pun masih suka salah kaprah. Kalau ditanya berapa harga barang ini, dia lihatnya price list yang nempel pertama di sini. Ya, which is ini sebetulnya kan di-sort oleh SAP. Jadi yang hurufnya paling kecil, misalnya A atau B, muncul paling atas, dia mengatakan, loh, kan price list harganya ini. Kenapa di sales harganya berubah ya? Nah, dia masih bingung. Sebetulnya itu bukan berarti harganya paling atas itu adalah harga dari barang tersebut. Ya. Kebetulan aja diurutkan berdasarkan alfabet. Ya. Sebetulnya harga ini semua berlaku, tinggal nanti kita asosiasikan price list ini ke business partner yang bersangkutan. Oke, nah kalau kita sudah punya list of price list, ya, urutan atau rentetan atau price list yang sudah kita bikin, katakan ada 8 atau 10 ya. Nah, ini kan nanti akan muncul semua di item master data secara otomatis. Kenapa? Karena price list melekat ke barang. Ya. Barang ini harganya berapa? Berapa? Ya sesuai price list. Ya. Kalau price list buat distributor kan harganya lebih murah. Kalau price list barang yang sama untuk end user kan harganya lebih mahal. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan dari item master data barang ini harganya berapa. Tergantung price list. Oke. Nah, pada saat mau transaksi baru kita lekatkanlah si price list yang ada di list kita ini, yang which is kita bisa intip di dalam item master data ke business partner bahwa ini C ya, kebetulan dia berarti ini customer-nya karena nggak spesifik ini siapa. C1001 itu pakai price list high volume ya, dari list price list saya. Maka kalau saya transaksi dengan C1001, harganya otomatis muncul dari mana? Dari price list high volume. Maka dia nanti akan mengambil 499. Ya. Maka muncul harganya 499. Otomatis. Jadi itu mekanisme atau konsep cara kerja price list di dalam SAP Business One. Nah, kenapa kok kita tempelkan ke business partner? Karena memang kita langsung mengelompokkan si ini dia pakai harga berapa. Ya kan? Karena pada saat kita punya customer baru, kita langsung tahu target market kita. Oh, si ini nih distributor nih. Oh, dia end user nih. Kasihlah harganya yang paling tinggi misalnya. Oh, dia distributor, pakailah harga distributor. Oh, dia reseller, pakailah harga reseller. Ya. Jadi kita langsung tahu berdasarkan bisnis partner kita. Nah, oke. Itu kenapa SAP-nya pinter ya. SAP pinter karena kita kasih dia pinter. Oke. Tadi kita melihat price list itu banyak, ya, price list itu banyak, lalu juga ada priority-nya, kalau saya bahasanya saya ada kastanya, ya. Nah, kalau kita sudah jalan bisnis kita sudah bikinlah macam-macam variasi, macam-macam campaign menggunakan diskon group, menggunakan period and volume discount, price list-nya pun bisa macam-macam. Somehow kita bingung, ini harga muncul kan otomatis nih, ini harga dari mana ya, ini sumbernya dari mana, ya kan? Nah, SAP sebetulnya memberikan suatu field, suatu kolom di dalam semua marketing dokumen yang namanya price source. Ya. By default field ini memang diumpetin alias tidak muncul. Nah, kalau Anda mau muncul seperti biasa, tekan tombol form setting, centang visible-nya, lalu OK, maka dia akan muncul. Ya, jadi setiap kali kita jualan, kita pilih business partner, kita pilih item,
dia langsung kasih tahu harga ini datangnya dari sini loh. Slide berikutnya adalah bagaimana kita memanage price list ya. Kan tadi kita baru hanya dijelaskan price list ada bisa banyak loh ya. Ada kastanya loh, ada prioritasnya loh ya. Nah, bagaimana memanage price list itu sendiri ya. Tadi katanya bisa fleksibel ya, katanya bisa dipermudah. Bagaimana caranya? Oke, objektif dari unit ini yaitu hanya bagaimana menjelaskan how to manage price list in SAP Business One. Oke, seperti biasa, studi kasus. Your company maintain multiple price list to give appropriate pricing for different type of customer. Nah, seperti yang saya bilang, pasti kita nggak mungkin punya satu price list ya, karena kan customer kita beragam, jenisnya beragam, target marketnya beragam. Tentu kita punya banyak price list, lebih dari satu at least. Therefore, you tie the price list to the customer group. Nah, ternyata price list pun nggak harus kita tempelin satu-satu ke bisnis partner. Kalau memang target marketnya jelas dan kita sudah kelompokkan by customer group, bisa loh kita menempelkan price list ke customer group. Jadi pada saat kita bikin bisnis partner baru, ya biasanya customer, selama kita menempelkan customer group yang tepat, maka price listnya langsung nempel. Nah, ngesetnya di mana? Balik lagi ke pelajaran yang lalu, yaitu customer group. When a new customer master record is created, the price list differ from the customer group. Nah, ini tadi yang saya cerita ya. Jadi cukup pada saat itu kita tempelkan customer group aja. Nggak perlu kita tempelkan price listnya, otomatis dia sudah menempel price listnya. Kalau yang di slide tadi kan kita tempelin satu-satu nih. Ya, BP ini price listnya apa? Memang ada field namanya price list. Nah, sebetulnya kan di bawah ini ada customer group. Nah, kalau kita define price list by customer group, ininya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau customer group di sini Anda define lagi, ini yang paling menang. Ya, ini yang berlaku. Ya, jadi hati-hati juga, jangan bingung. Oke. You set some price list to update automatically when the base price list change. Nah, ini yang tadi saya maksud bagaimana sebetulnya SAP memberikan, menawarkan flexibility dalam memaintain price list ya, dengan menggunakan faktor. Nanti cara kerjanya bagaimana saya akan demonstrasikan, saya akan kasih tahu ya. Tapi ya somehow some way ini tidak applicable ke market ya, tapi ada cara lain bagaimana kita memaintain price list tersebut. Some price lists are seasonal, so they are managed with validity date. Ya. New price lists are marked as an inactive until they are ready to be used. Nah, ini cuma mau menjelaskan bahwa yang tadi loh, ya, bahwa price list ini kita bisa set validity-nya. Ya. Jadi kita price list kita bisa buat sebanyak-banyaknya ya, di dalam list of price list kita. Tapi kan belum tentu price list tersebut akan berlaku kapan nih. Ya, misalnya nih kan semenjak nanti nih 1 April kan PPN akan naik nih. Mungkin Anda akan sedikit merubah strategi price list Anda dan Anda bilang saya akan bikin price list baru tapi nanti berlaku di 1 April. Nah, kita bisa set validity date-nya ya. Jadi nanti pada saat validity date-nya sesuai dengan tanggal sekarang, maka dia bisa langsung aktif ya. Nah, di sini dikatakan berarti bisa ya price list itu di inactive dan aktif. Iya, betul. Karena ada kalanya juga price list kita sudah nggak berlaku. Waduh, ini kayaknya jadul banget nih, ya kan? Ini mah teknik lama, gaya lama. Saya mau bikin price list yang baru deh, yang ini nggak usah berlaku lagi. Silakan, Anda tinggal set kapan dia akan inaktif dan kapan dia akan aktif. Jadi otomatis nanti switch ya pada saat tanggal yang bersangkutan sudah sesuai dengan tanggal hari ini. Nah, ini tadi price list konsep ya. Jadi ya ini cara kerja si SAP. Kenapa kok dia bisa pintar? Dia bisa mengambil price secara otomatis muncul di sini. Nah, sebetulnya dengan mekanisme ini juga sangat membantu seandainya terutama untuk itu ya bisnis yang trading ya. Jadi sales itu nggak perlu menghafal harga ya. Karena kadang harga tuh tergantung sama sales banget.
Biarkan sales price itu muncul secara alamiah, dan bahkan kalau memang kita katakan harga ini nggak boleh dirubah loh, ya bisa kita matikan, kita inaktifkan itunya, aktifnya kita antik di dalam form setting. Jadi price-nya tetap muncul, visible, tapi dia inaktif. Jadi sales nggak bisa merubah harga. Ya, saya pernah diminta seperti itu untuk salah satu customer saya, karena dia bilang apa? Wah, sales saya pada bandel. Meskipun price list saya sudah tentukan, kadang mereka tuh suka nurunin harga. Ya, kalau lebih mahal nggak apa-apa, saya untung. Tapi dia harganya dikecil-kecilin, dia rubah manual. Nah, dia minta kepada saya, Ton, bisa nggak harga ini nggak boleh dirubah sama sales, tetap harus pakai price list. Oh bisa, ini saya matiin. Ya, kolomnya tetap muncul, tapi nanti warnanya abu-abu. Nah, kalau mau nanti saya bisa tunjukkan gimana caranya. Gampang kok, form setting aja. Ya. Oke, price list itu sendiri. Tadi saya katakan kita bisa mendefine price list sebanyak-banyaknya. Nah, sebetulnya SAP sudah memprovide 10 price list. Ya, yang namanya price list 01 sampai price list 10. Itu kalau kita bikin database baru. Ya, dari 0. Tapi dari database demo Anda sebetulnya juga sudah dibuatkan. Tapi seingat saya totalnya tidak 10 dan namanya sudah diganti. Yaitu ada regular sales price, ada purchasing price, ada high volume price dan segala macam. Nanti kita bisa lihat. Ya. You can add, change or delete price in price list to maintain your pricing strategy. Nah, ini kita bisa rubah-rubah karena kan ini default aja ya, SAP kasih 10 ya. Kalau mau dipakai semua silakan, nggak dipakai juga silakan, ya silakan aja. Jadi kita tahu, oh price list ini yang sedang berlaku, campaign ini yang sedang berjalan. Oke. Nah, setelah kita mendefine ya semua price list kita dan kita sudah menyusun kasta atau priority dari price list kita, jadi di dalam setiap transaksi ya SAP akan selalu ngecek ya. Pertama dia ngecek dari levelnya paling tinggi ya. Apakah untuk BP ini dengan item ini memiliki hubungan spesial, yaitu Pak ada special price nggak? Nggak ada, turun ke bawah. Ada diskon grup nggak yang berlaku atau yang kita set untuk BP ini dan item ini? Tidak ada, turun lagi. Ada period and volume discount nggak? Nggak ada, maka dia akan ambil kasta yang paling rendah, yaitu si price list. Karena price list nggak mungkin nggak ada harga, ya kan? Memungkinkan saja tapi almost impossible, ya. Belaka final price yang dimunculkan di dokumen kita adalah kita ambil dari si kasta yang paling rendah, yaitu dari si price list itu sendiri. Oke, demo pricing concept. You can use all 10 price list or just a few or create additional needed. Nah, bebas ya. Mungkin ada timbul pertanyaan, berapa banyak Pak? Saya sih belum pernah nekat bikin sampai sebanyak-banyaknya, tapi saya punya customer yang price listnya sampai 50 lebih masih oke. Ya. Nah, bagaimana nih memaintain price listnya? Nah, ini yang tadi saya cerita ya. Jadi sebetulnya SAP memprovide suatu mekanisme yang mempermudah kita untuk memaintain price list. Ya. Tadi saya sebut ada customer saya price listnya ada 50. Ya. Kalau kita maintain satu-satu itu lumayan. Ya, lumayan apa? Lumayan pegel. Effortnya lumayan besar. Ya. Mau nggak pakai mekanisme yang di-provide oleh SAP, yaitu dengan memanfaatkan faktor. Ya. Jadi nanti suatu price list dia akan merefer ke suatu price list lain sebagai base price list, lalu nanti dia kalikan dengan faktor. Ya, contoh di sini dikatakan purchasing price itu adalah last purchase price. Ya, last customer sama dengan purchasing price, tapi dikali 1,5. Ya, jadi berapapun nanti purchasing price harganya misalnya 100, maka kalau untuk last customer harga jual sih adalah 150. Kenapa? Karena 1,5 kali dari 100. Untuk small customer 2 kali dari purchasing price.
Jadi kalau purchasing price saya set 100, ya, maka harga untuk small customer, price list small customer itu adalah 200. Kenapa? Karena 2 kali dari si purchasing price. Nah, kalau kita menggunakan mekanisme seperti ini, kita kan nggak perlu maintain semua price list, cukup kita maintain satu price list ini aja kan, si purchasing price. Ya. Kita masukin angka pun berapa, kita colok angka di sana, semua kita tinggal update entire price list, jebret, maka semua akan berubah. Berubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan faktornya. Nah, ini yang coba ditawarkan. Tapi tidak seindah yang kita temukan di lapangan, ya. Kenapa? Nanti saya cerita. Ya. Nah, untuk bisa otomatis atau manual update, kita tinggal double klik aja di dalam price listnya. Contoh di small customer tinggal di angka 3-nya ya. Jangan di sininya, biasanya di paling kirinya, di angka 2-nya, angka 2 atau di angka 3-nya double klik, klik ya. Nah, maka akan kelihatan tuh ya. Perhatikan, satu price list melekat semua barang karena price list itu kan nempel ke barang. Ya, jadi semua barang harus punya price list. Makanya jangan kaget kita ngeliat di ATMS data seolah-olah kok price listnya ngumpul di sana semua. Karena memang price list melekat ke barang. Ya. Nah, di sini dikatakan kan faktornya 2. Maka semua barang dikasih lihat nih kalau dengan faktor 2, jadi price-nya berapa nih? Ya, karena kan di sini kebetulan purchasing price dia pakai rumus juga nih. Ini ada namanya nanti sistem maintain price ya, yang namanya last purchase price, yaitu harga beli terakhir saya. Ya, jadi saya terakhir beli barang tersebut dari vendor saya, harganya berapa? Disimpan ke purchasing price. Ya, baru nanti untuk harga jual saya main faktor. Jadi berapapun saya beli, untuk last customer saya untung 50%. Berapapun saya beli dari vendor, saya untung ini 100% berarti ya. 100% dari harga beli saya. Ya, tapi saya melihat kelemahan dari gaya atau teknik ini ya. Kenapa kelemahannya? Harganya berubah-berubah terus. Ya, karena kan tergantung dari kita belinya. Nah, kalau kita belinya harganya turun naik, berarti price kita harganya turun naik juga dong. Ya kan? Somehow di lapangan nggak bisa seperti itu. Ya. Price list itu biasanya kita harus maintain sekian lama supaya customer nggak kaget dan nggak kabur. Ya. Karena customer kalau ngeliat price list kita harganya berubah terus, dia bingung. Kok harganya berubah terus ya? Dikit-dikit naik, tapi ya kalau pas turun ya turun sih, memang fairnya tuh di sana. Tapi agak terlalu ini ya, terlalu fleksibel karena gayanya seperti ini. Tapi nanti dari database demo saya akan mendemonstrasikan cara yang lebih stabil. Jadi price list itu kalau bisa kita maintain sekian waktu, jadi customer nggak kaget dan nggak lari. Ya. Contoh deh, ya misalnya Anda beli di KFC. Harganya pasti at least setahun harganya sama nggak? Ya, bahkan ada yang 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun harganya sama. Sampai pun ada kenaikan, mereka tuh nggak mau merubah price list. Yang mereka rubah apa? Ini contohnya KFC aja ya. Apa yang dia rubah untuk KFC? Kalau seandainya memang katakan ayamnya naik, ya kemarin minyak goreng naik. Apa yang dirubah sama KFC? Porsinya aja kan. Kadang kita merasa kok porsinya lebih kecil ya. Harganya sih sama, ya kan? Oke, ini sebetulnya cara untuk melihat bagaimana sih price list itu otomatis efek sesuai dengan faktor yang kita set di sini. Ternyata, lalu kita lihatlah, A001 itu base price-nya 85. Base price itu adalah si purchasing last price ya. Berarti kalau kita kali faktor 2 berarti 190. Nah, berarti kan kita untung 100% nih, ya kan? Begini. Nah, kalau sampai Anda katakan setelah Anda evaluasi, setelah Anda lihat faktor 2-nya, untuk barang ini kayaknya jangan faktor 2. Tapi buat dia doang, yang lain oke, karena takutnya kemahalan nih. Untuk barang ini. Nah, Anda bisa update manual. Anda tinggal centang manualnya, ya. Lalu Anda update sendiri harganya. Oke, Anda nggak mau 1.600, jadi mau berapa? 1.500, masukkan angka di sebelah kanannya. Nah, kalau ada suatu barang yang kita centang manualnya dari suatu price list, nanti kalau kita update faktornya, dia tidak akan efek. Ya, jadi selalu tolong diperhatikan kalau memang mau mengupdate secara manual.
Ya, dikatakan not automatically update in accordance with the factor kalau seandainya kita ada perubahan di base price-nya. Nah, ini hati-hati. Bisa manual, tapi begitu harganya berubah atau faktornya berubah, dia nggak ke-update. Tetap manual. Tapi kalau memang kita sepakat, memang harga ini saya set manual, is okay. Ya. Memang tujuannya itu gunanya checkbox ini. Oke, unit of measure. Nah, masih ingat UOM Group? Ya, yang kertas kemarin, beli 1 pack, 6 pack, 1 lusin. Ya. Nah, kita juga bisa loh memaintain price list by UOM. Ya, seperti tadi saya bilang atau di dalam studi kasus dikatakan, seyogyanya kalau kita beli pisang 1 sisir, harusnya lebih murah dong harganya ketimbang kita beli satuan. Bukan berarti kalau saya beli 1 sisir dikali dengan kuantiti satuannya, itu mah sama juga bohong. Ya kan? Saya kalau beli 6 pack dengan 1 pack, harusnya harganya lebih murah dong ketimbang kita beli pack, kan bukan berarti harga pack kali 6, betul kan? Caranya bagaimana? Nah, untuk semua item yang UOM-nya adalah selain manual atau UOM grupnya ada, misalnya contohnya paper ya, ini kan UOM grupnya paper ya yang kemarin kita belajar di pertemuan yang lalu ya. Nah, kita tinggal double klik, kita bisa set ya khusus buat barang yang memiliki UOM group ya, kalau yang enggak bisa. Kita bisa katakan, oh oke, khusus buat yang 6 pack ini kita reduce by 5%. Kalau dia beli karton, kita reduce by 15%. Ya, nah itu kita bisa masukkan di situ supaya nanti pada saat efek jualan kita menggunakan unit of measurement yang 6 pack, tentu otomatis price-nya sudah di reduce by 5%. Oke. If unit of measure selected in the document has no price defined in price list, the price is calculated according. Nah, kalau sampai kita kelupaan, ternyata barang yang kita jual memiliki UOM group. Nah, ini contohnya kan misalnya si kertas nih ya, copy paper bla bla bla, ya kan. Ini dia 1 rim, ya. Harga 1 rim itu harganya misalnya 6,25, ya. 1 half case itu adalah 6 rim. 1 case amangan 12 rim. Katakan kita nggak ada lupa masukin harganya, maka SAP akan menghitung apa adanya. Misalnya 1 rimnya kan 625, half case itu adalah mestinya kan 6 ini ya, 6 kali rim, ya 6 rim. Maka dia akan hitung 6 kali 6,25 yaitu 37,5. Kalau kita kelupaan masukin ini harga per unit of measurement. Ya fair sih ya. Memang seperti itu. Jadi artinya Anda memang nggak mau ngasih diskon kalau memang dia beli dalam satuan yang lebih besar. Harganya sama, tinggal kali aja kuantitinya. Oke, berikutnya. Nah, tadi kan kita bisa mendefine price per unit of measurement. Nah, berikutnya kita juga bisa men-set price kita dalam mata uang asing, ya. In case kita punya customer yang di luar negeri. Contoh, Anda punya customer di Amerika. Kalau Anda jualan atau Anda memberikan penawaran sales quotation kepada calon customer Anda di Amerika, mana mungkin Anda jualnya pakai rupiah? Betul kan? Pasti price Anda dalam US dollar. Kalau Anda kasih penawaran dalam rupiah, diketawain kita. Nah, SAP memprovide nih additional 2 mata uang asing. Jadi sebenarnya totalnya 3, yaitu primary currency kita, which is local currency kita. Contohnya kalau kita Indonesia berarti dalam IDR, dalam rupiah. Nah, kita dikasih nih additional currency 1 dan additional currency 2. Ya, jadi kita memang harus melihat kira-kira mata uang mana yang paling common untuk dipakai sebagai standar internasional. Ya biasanya apa? US dollar lah, ya kan. Kita punya harga dalam US dollar. Terlepas itu customer kita di Filipina, customer kita di Singapura, mungkin kan kita katakan, saya jual dalam US dollar ya. Karena kan ini mata uang internasional, banyak dipakai, ya kan. Bukan berarti
Kalau customer kita Singapura, kita harus punya harga dalam Singapura, belum tentu juga, karena kita jadi kerepotan ya, banyak banget price list kita ya. Atau mata uang yang kedua nih, yang paling common siapa? Misalnya ya ini mata uang renminbi kayaknya nih ya. Ya kalau yuan ya, renminbi. Cina, karena memang kan ekonomi Cina lagi maju-majunya nih, ya kan? Bahkan gosipnya sudah mengalahi Amerika kan, ekonomi Cina ini. Dan beberapa negara sudah menjalin kerjasama dengan Cina untuk menggunakan local currency mereka. Ya, jadi Amerika sudah ketar-ketir juga nih. Ya, nah mungkin kita set additional currency kita adalah dalam yuan atau renminbi. Ya, jadi kalau kita berjualan dengan negara-negara semenanjung Cina misalnya gitu ya, yang dekat-dekat sana ya kita pakai yuan. Atau mungkin kita jual sama Singapura, dia lebih senang pakai yuan misalnya gitu kan. Silakan. Nah, ini karena memang cuma dikasih dua, Anda harus memilih secara wise. Ya, mana nih mata uang yang paling dominan, yang more acceptable buat customer Anda? US dan yuan atau euro, silakan. Kalau memang market Anda ke negara Eropa, mungkin akan lebih nyaman pakai euro ketimbang US dollar. Silakan. Ya, Anda bisa define. Oke, ini kita bicara masalah price list validity yang tadi juga ada di slide ya, dikatakan bahwa kita bisa meninaktif dan menaktif sebuah price list in case sudah tidak dibutuhkan, maka kita inaktif. Atau kita set price list baru tapi nanti akan berlaku di bulan depan, di tahun depan. Nah, kita bisa set validity-nya ya. Jadi ada active, valid, dan valid from dan valid to. Atau mungkin kita mau berubah harga, mau naikin harga, tapi kita bikinnya sekarang, katakan nih tanggal 1 April kita mau naikin harga atau mau ada perubahan price list misalnya gitu ya. Kita sudah bisa memulai mendefinisikan atau membuat harga yang baru dari sekarang. Ya, kita bikin price list baru, namanya misalnya new price list misalnya gitu ya. Dan kita katakan validnya nanti dari tanggal 1 April sampai sekian. Nah, harga yang lama, nah, valid to-nya kita kecilin sampai 31 Maret. Nah, nanti otomatis 1 April dia sudah tidak aktif. Nanti harga yang new price list-nya yang akan berlaku. Oke, berikutnya ada sistem maintain price list. Nah, kalau nanti Anda lihat di demo ya, atau inilah contoh di screen-nya ya, di dalam menu price list ada ada dua ya. Ada dua price list yang warnanya abu-abu ya, gray out. Because you cannot change this price list. Nah, ini adalah sebetulnya yang disebut dengan sistem maintain price list. Ya, sesuai dengan namanya dikatakan adalah sistem maintain. Jadi harga yang di-maintain oleh sistem. Loh, kenapa demikian, Pak? Nah, ini penjelasannya. Two price list automatically maintain, yaitu last evaluated price, yaitu update selalu by inventory simulation report. Ya, jadi kalau Anda lihat ada last evaluated price, itu adalah price yang dihitung otomatis, di-maintain otomatis oleh sistem. Dia selalu isinya adalah item cost ya, atau HPP atau COGS dari sebuah item. Dia ngambilnya dari item cost. Ya. In case Anda katakan begini, pokoknya saya selalu mau untung dari 20% dari HPP saya. Ya udah, berarti base price kita adalah last evaluated price dikali 0,2 misalnya. Itu juga bisa, meskipun nanti konsekuensinya price-nya akan berubah terus. Kenapa? Karena sistem maintain ini kan harganya selalu berubah tergantung situasi, betul kan? Kapan last evaluated price berubah? Ya kalau item cost kita berubah dan kita menjalankan inventory simulation report kita. Ya, dia akan berubah. Ya kalau nggak kita jalankan, dia akan tetap stay. Lalu yang kedua adalah last purchase price. Nah, ini tadi yang dipakai di sini nih. Yang saya bilang hati-hati nih di sini nih ya. Bahwa ini akan bergerak terus nih, karena last purchase price kan akan selalu berubah. Kalau kita kita beli barang lagi dengan vendor tersebut dan harganya berubah. Nah, kan tentunya harganya akan bergerak atau berubah. Last purchase price updated when an item enter inventory with its original price. Ya kan? Jadi kalau kita beli aja barang lagi, ya dia akan update. Ya. Nah, ini namanya
sistem maintenance price. Kalau mau dipakai silahkan ya. Kalau memang Anda katakan, wow memang price list saya selalu berubah Pak, karena kan saya import dari luar negeri, harganya sangat bergantung dari HPP saya. Oh silakan bisa pakai. Jadi sebetulnya ini bagus juga, handy juga, berguna juga ya, untuk bisa menghitungkan, di-maintain automatically oleh sistem ya, tergantung dari situasi dan kondisi yang di lapangan ya. Kalau last evaluated price tergantung dari HPP, kalau last purchase price tergantung dari harga beli saya ya. Nah ini ya, last purchase price, kapan dia automatic update ya? Only, katakan when you pause one of the following transaction in the system update the last purchase price. Nah ini dia, yang tadi saya bilang dia selalu bergerak loh ya. Kalau kita pakai last purchase price, yaitu sistem maintain price list ini, yang namanya last purchase price. Kapan dia diupdate? Kalau kita bikin AP invoice. Nah, kalau kita beli barang, good receipt PO langsung ditagih, nah itu langsung update tuh last purchase price, ya. Atau kita bikin good receipt, ya. Atau kita memasukkan positif inventory balance, ini dalam masuk opening balance. Atau kita bikin landed cost, ya. Atau kita bikin production order. Nah, production order belum belajar ya. Nah, dia nanti akan menghitung nih manufacture of product with automatic calculation of last purchase price for all component, ya. Dia akan ke-update. Nah, kalau sistem maintain, nah ini ya, last evaluated price dia updated by inventory simulation report, ya. Oke, kita masuk lagi ke satu topik lagi yang baru, yaitu removing item without price. Ya, tadi kan saya katakan mungkin nggak sebuah barang nggak ada harganya, ya, which is tadi saya jawab almost impossible. Ya kan, kita pada saat bikin price list kan kita semua barang muncul ya, masa sih sampai kelupaan ya. Kalau sampai kelupaan ya mungkin bisa terjadi, namanya juga human error. Tapi nanti pada saat jualan, nanti price-nya akan munculnya adalah blank atau kosong. Nah, katakan kita adalah kelupaan suatu barang yang kelupaan masukin price-nya ya di dalam price list kita. Nah, di sini ada satu opsi di dalam general setting yang mengatakan remove unpriced item from price list in database. Nah, ini kita bisa meremove ya item yang tanpa harga di dalam price list kita ya, supaya tujuannya sih baik ya. Tujuannya adalah supaya nanti pada saat jualan nggak ada istilahnya price-nya munculnya kosong, kan nanti salesnya juga bingung, loh kok ini harganya nol, apakah gratis ya, dan sebagainya ya. Ini sebetulnya hanya tool aja, tool untuk membantu kita memanage sampai ada item-item yang kelupaan masukkan price. Oke, itu adalah topik price list dan bagaimana memaintain price list. Ya. Oke, selamat malam. Kita lanjutkan ya. Mungkin saya langsung mendemokan untuk price list ya. Jadi sebelum kita masuk ke yang diskon-diskonan itu ya, yang ada kastanya ya, kita masuk ke kasta yang terendah dulu, yaitu untuk price list. Jadi menu price list itu ada di menu inventory ya, inventory, lalu ada price list, lalu ada price list. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini yang kasta yang dimaksud ya, di sini pun sudah tersusun sebetulnya nih. Jadi urutan yang paling rendah itu ada di atas, yaitu price list, lalu ada period and volume discount, lalu ada discount group, special price. Ya, sekarang kita masuk demo ke yang paling rendah dulu, yaitu price list standar. Ya, coba kita maximize. Jadi seperti sudah dijelaskan oleh slide sebelumnya bahwa kita memiliki standar price list ya, dikasih 10 ya. Ini kebetulan sudah saya rubah beberapa ya, sudah saya hapus juga. Default itu ada 10 ya, biasanya nanti price list 01, price list 02 dan sebagainya ya. Nah, itu silahkan mau dipakai boleh, mau dirubah boleh, atau bagaimana nih itu maunya ya. Ini semua tergantung dari situasi dan kondisi kita ya. Kita mau memanage berapa price list yang akan kita manage ya. Jadi price list ini bisa ada namanya ya. Anda mau kasih nama boleh, mau namanya apa silahkan ya.
Nah, sebetulnya kalau untuk yang OEC demo itu sudah sedikit dirubah ya. Jadi price list-nya bukan price list 01 lagi tapi udah dikasih nama ya. Ada base price, discount purchase price, regular purchase price dan seterusnya ya. Anda mau tambahkan lagi juga silakan ya. Anda mau view data ya, Anda mau etro boleh ya. Atau Anda di sini ya klik kanan ya. Wah, lagi aktifnya di sana ya sudahlah pakai sini aja ya. Kadang kalau di sini agak kesulitan ya karena di sini nggak bisa di add kan ya. Pokoknya berhubungan dengan data, Anda masuk ke data etro ya. Nah, Anda mau kasih bikin nama baru di sini tambahkan silakan ya. Nah, ini yang kemarin saya bilang bahwa price list itu sebetulnya sudah ada formulanya ya. Jadi ini kita susun sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu memaintain price list yang terlalu banyak. Oke, ini sih so far saya pernah punya customer yang price listnya sampai 50 ya. Tapi saya belum pernah nekat bikin sampai 100 ya. Tapi seharusnya ini nggak ada masalah. Ya, jadi kalau kita mau bikin price list baru dari price list yang sudah ada, kita tinggal klik data lalu etro. Kalau sudah ada di sini kita kasih nama nih price listnya apa ya. Misalnya end user price misalnya ya. Nah, yang berikutnya adalah dia tanya harga ini default base-nya siapa. Nah, ini yang kita harus tentukan di awal. Jadi kita harus membentuk sebuah structure. Jadi supaya kita nggak usah manage harga terlalu banyak. Nah, saya ambil contoh yang sudah existing dulu ya. Nanti kita baru masuk ke yang price list yang baru. Oke, jadi price list kita harus memiliki program atau pattern untuk menghitung supaya kita tidak terlalu banyak memaintain price list. Kita boleh silakan mau bikin 100 price list, 200 price list silakan. Ya, price list strateginya adalah target market kita. Ya, target market kita mau kemana, mau kasih harga berapa. Ya. Contoh di sini kan ada regular purchase price, discount purchase price. Nah, ini kalau Anda perhatikan sesuai dengan namanya ini kan untuk purchasing ya. Tapi seperti saya bilang biasanya ya price list itu kan tidak relevan kalau untuk pembelian ya. Karena pembelian itu kan adalah ditentukan oleh vendor harganya, bukan kita yang menentukan ya. Sebetulnya price list lebih relevan untuk customer kita. Contohnya yang nomor 4 ini, saya nggak tahu nih di tempat Anda nomor berapa ya, yaitu distributor sales price. Nah, kalau kita jual ke distributor ya, rumusnya ini kita coba baca mempelajari polanya ya. Base price dikali faktor 1,25 ya. Mau ada rounding silakan, no rounding, rounding full decimal silakan. Nah, ini yang kemarin juga saya bilang somehow rounding di SAP ini kurang begitu bermanfaat untuk kita, terutama yang mata uangnya panjang seperti kita rupiah ya. Tapi kalau untuk pakai dolar sebetulnya oke gitu ya. Oke, jadi distributor sales price adalah base price kali 125. Nah, base price itu apa? Nah, ternyata base price adalah price list juga. Price list yang nomor 1. Base price sama dengan base price kali 1. Nah, jadi artinya berapapun angka yang kita masukkan ke base price, dia adalah selalu 1:1. Ya, nah, saya ambil contoh. Misalnya nanti di item master data saya atau di detail price list saya katakan base price adalah 500 misalnya. Ya. Atau jangan 500 lah kegedean ya. 100 saja misalnya ya. Base price sama dengan 100. Nah, distributor sales price sama dengan berapa? 125. Ya, karena 1,25 kali dari base price. Base price-nya isinya berapa? 100. Ya, jadi berapapun angka yang kita rubah di base price, angka yang lain itu selalu mengikuti. Ya. Nah, ini teknik yang dipakai oleh SAP dengan menggunakan faktor. Faktornya silakan Anda tentukan sendiri. Contoh di sini dikatakan distributor sales price, berarti ini harga jual ke distributor. Yaitu 1,25 dari base price. Jadi 25% lebih tinggi dari base price saya. Kalau untuk reguler ya, itu 1,5. Kalau small account 1,75. Ya. Nah, dengan pakai rumus seperti ini Anda jadi bisa mendefine Anda punya price list. Ya. Cukup kita maintain
price list yang mana? Yang best price saja. Yang selebihnya kan akan mengikuti sesuai dengan formula yang sudah kita berikan. Ya. Oke, nah di sini juga sama. Ini end user price, Anda mau hitung dari siapa? Ya. Kembali lagi, prinsipnya adalah supaya kita nggak terlalu banyak maintain price list, saya maintain di best price aja, Pak. Base-nya adalah best price, mau dikali berapa? Katakan dikali 2.0, silakan. Ya, lalu update. Nah, di sini dikatakan, ini kan dikatakan untuk price list update ya. All price in price list end user will be updated according to the best price list price and factor 20. Do you want to continue? Ya, jawabannya yes. Ini semua akan langsung update ke semua item kita. Ya, jadi ini kita dikatakan update price and update entire price list. Apapun yang kita rubah di sini kita dia langsung mengupdate. Ya. Nah, ini konsep price list yang ada di SAP. Nah, kalau udah seperti ini, kita kan berarti nggak perlu pusing sama yang lain. Kita cukup fokus ke yang nomor 1, yaitu si best price. Ya, kita untuk melihat detail dari barang mana saja, ya, harga best price-nya, kita tinggal double klik di barisnya, klik-klik. Nah, kalau kita buka, maka kelihatan semua barang yang ada di item master data kita muncul di sini. Ya. Kebetulan nggak terlalu banyak, cuma ada 140 item. Kalau banyak gimana? Maybe the system akan slow nih, ya. Atau mungkin nampilnya juga akan sedikit lama. Ini aja udah agak sedikit goyang nih ya. Nah, Anda bisa filter pakai selection kriteria. Oh, saya mau cuman grup yang ini aja dulu, Pak, yang aksesoris. Nah, maka ditampilkan yang grup aksesoris saja. Oh, kebetulan nggak ada aksesoris ya. Ada, cuman lambat nih ya. Oke. Ada, cuman lambat ya. Bener nggak ini grup aksesoris? Kita cek aja coba. Nah, grup aksesoris ya. Kalau Anda mau katakan mengupdate by item group. Nah, kembali lagi item group megang peranan ya. Ketimbang tadi kalau kita blankin all, ini kan berarti semua ya. Tentunya nanti ujung-ujungnya performance. Ini kalau kita mau pakai selection kriteria. Oke, perhatikan. Ini semua item master kita ada di sini. Ya. Dia katakan best price list-nya adalah best price. Faktornya 1:1. Nah, berapa mau Anda pasang price-nya? Nah, ini ada tinggal maintain di sini aja. Mau diganti 500. Ini ada yang masih kosong nih. Ya. Tapi ini aset ya. Kalau aset yang nggak usah diisi ya. Ini kalau ini juga aset, makanya kenapa kosong. Mungkin kalau ini bukan aset, kita lihat. Ini bukan, ini boleh Anda update. Ya. Misalnya 250 dan sebagainya. Nah, bahkan kalau Anda perhatikan, ini untuk mempermudah, ini biasa teknik saya ya, untuk membantu mengupdate price untuk customer saya, caranya adalah gimana? Saya ekspor ke Excel, ya. Nah, nanti saya isi di Excel. Nah, Excel kan bisa dapat mau bikin rumus, mau pakai copy paste dan segala macam. Ya, tinggal nanti di sini udah dapat Excel-nya, kan kolomnya udah sama tuh. Saya tinggal select kolom tersebut, ya, lalu copy, saya bisa paste di sini. Paste langsung ya masuk semua. Jadi di SAP Business One bisa copy paste dari Excel. Ya. Jadi jangan ngambil satu-satu kayak gini, bisa encok juga gitu ya. Oke, jadi kita hanya fokus ke satu barangnya aja. Ya. Satu price-nya aja, si best price. Ya. Berapapun angka yang kita masukkan di sini, nanti akan merefleksikan harga di item tersebut. Ya. Contoh kita lihat nih. Ini saya melihat ada suatu barang kok price-nya 0. Ini kayaknya sini kan saya baru bikin barang baru ya. Sekarang kita klik di panah kuningnya. Dia akan lari ke item master data. Perhatikan, base price-nya memang 0, blank. Ya. Jadi caranya seperti itu. Ya, kita cukup masuk ke satu price list saja, kita maintain satu, selebihnya nanti akan mengikuti. Ya, pakai teknik seperti ini. Nah, kalau semuanya tidak punya faktor, semuanya 1:1, mau nggak mau Anda harus memaintain price list semua. Ya, ini di-maintain, di-update. Kalau ada 100 ya 100 kali. Kalau cuma di sini ada 9 ya 9 kali. Ya. Ya mungkin kalau pakai teknik copy paste nggak ada masalah lah ya, bisa terbantu juga, tapi menurut saya kurang efektif juga. Ya. Tapi kembali lagi, pakai faktor ini pun nggak semua customer saya happy, karena dia bilang, Pak kalau pakai faktor begini
Bingung saya, Pak. Bingungnya kenapa? Karena outputnya nanti bisa saja angkanya keriting, ya kan? Which is kalau harga, Pak, kalau keriting itu kan nggak bagus, Pak, gitu kan? Meskipun kita coba bantu dengan rounding, kadang nggak ketemu roundingnya, karena kembali lagi rupiah kita kepanjangan, ya di rounding berapapun nggak ngefek ya. Kalau harga 3.580.4171 di rounding paling ketemu 475, ya 5 perak mah nggak efek, Pak, misalnya seperti itu ya. Nah ini jadi akhirnya roundingnya menjadi kurang bermanfaat untuk rupiah ya. Nah kalau udah susun seperti ini sebetulnya enak, Anda cukup ngupdate base price-nya, nanti otomatis semua ke update. Oke, tadi contoh saya sudah membuat price list baru namanya end user price. Nah, saya mengikuti gaya yang ada di database demo ini, yaitu base-nya adalah base price, ya. Faktornya saya kali 2, ya. Nah, ini saya pernah bikin ya, wortel base price-nya adalah wortel kali 1. Nah, ini sebetulnya saya mau mengikuti gaya si base price, ya. Oke, berikutnya kalau Anda perhatikan di paling atas, itu ada 2 price list yang warnanya abu-abu. Ini yang kemarin kalau Anda ingat di slide namanya apa? System maintain price. Ya. Ini adalah system maintain price yang memang nggak bisa kita rubah, nggak bisa kita edit. Ini karena sebetulnya isinya adalah formula. Ya. Contoh, last evaluated price. Ya, dia akan selalu ngambil item cost ya, dari si barang tersebut. Ya. Kalau last purchase price adalah pembelian terakhir dari barang tersebut. Ya. Nah, cuman hati-hati nih kalau last purchase price, kalau Anda gunakan seperti ini, kalau Anda barang ini baru bikin, ya, itu last purchase price-nya nggak ada. Ya, nanti pasti pertama kali price list Anda seolah-olah akan kosong. Ya. Kalau last evaluated price juga sama. Kalau di stok Anda kosong, belum pernah beli, pasti item cost-nya kan ya nggak ada ya, 0 ya. Jadi tunggu ada transaksi sekali. Tapi is okay. Ya, mungkin untuk awal-awal 0 dulu nggak apa-apa, Anda masukkan manual, tapi next-nya dia langsung bisa menghitungkan secara otomatis. Ya. Oke, nah kalau sudah kita membuat price list, ya ini kan ada 10 nih ya. Ini sebetulnya muncul di mana sih? Ya, price list ini. Ya munculnya di item masa data. Ya. Jadi kalau Anda masuk ke inventory, item masa data, oke, saya misalnya ke item nomor 1 deh, si A001. Price list itu ada di mana? Nah, ada di sini nih. Ya. Nah, di sini untuk A001 dikatakan base price-nya adalah 500. Price list yang 10 tadi ada di sini nggak? Ada, ya. Tadi yang saya bikin end user price juga langsung muncul di sini. Hati-hati di sini dia di sort by ini ya, by apa namanya? By name. Ini end user price list yang tadi saya masukkan. Ya. Tadi dikatakan apa? End user price adalah base price kali 2, maka 1000. Tadi base price-nya berapa? 500. Ya. Terus si distributor sales price 125 jadi 625. Ya. Si regular purchase price 1,5 sih? Purchase ini regular sales price 1 poin berapa tadi? 1,5 ya, 150. Kalau small account price 875, 1,75 kalau nggak salah ya. Nah, apapun yang muncul di sini, ya ini bukan berarti harganya adalah ini. Nah, ini sering orang salah kaprah nih, bahwa A01 harganya berapa? Oh 500 Pak. Oh tergantung price list yang mana dulu. Ya. Kalau Anda pilih ini ya 750 bos, bukan 500. Kebetulan saja base price itu adalah price list nomor 1 karena depannya B. Ya. Jadi jangan menganggap ini base price adalah harganya dia. Begitu Anda muncul 750 bingung. Ya. Nah kalau sudah seperti ini, ya, maka price list kita sudah siap dipakai. Ya. Jadi price list semua akan nempel ke item masa data, lalu berikutnya kita tempelin ke mana? Ke bisnis partner masa data. Ya, misalnya, saya nggak tahu nih saya punya ini baru nggak ya, BP baru, coba kita intip ya. Kayaknya ada nih, ya gerah matahari, ya. Nah, price list yang tadi kita bikin,
mau pakai price list yang baru atau mau price list yang lama, untuk bisa efektif dan otomatis muncul di transaksi di marketing dokumen di SAP, kita tempelkan ke BP-nya. Nah, di sini dikatakan price list-nya ke base price. Nah, kenapa dia ke base price? Ini default setting, ya. Dengan asumsi dia pakai base price dulu. Nah, ini kita bisa ganti. Saya mau pakai yang tadi saya bikin end user price, ya. Lalu saya update. Maka price list yang berlaku untuk Gerhana Matahari PT adalah end user price. Sekarang kita cek, kita coba ya, ini namanya saya copy aja. Saya bikin sales order untuk si Gerhana Matahari. Oke, lalu untuk barang A0001, harganya berapa? Kurang 01 ya. Angkanya 1000. Dapat dari mana, Pak? Ya ini tadi, balik lagi. Kan faktornya 2 dari base price. Base price kan 500. Kalau end user price ya 1000. Ya kan? Kalau kita mau ganti lagi si ininya. Dia pakai yang itu, Pak, distributor sales price. Oke. Nah, ini kalau saya ulang, saya tutup aja. Menjadi 625. Nah, inilah cerita di belakang kenapa unit price itu muncul otomatis, ya. Yaitu karena kita sudah lekatkan dan kita sudah bikinkan formula di belakangnya, ya, dari si masing-masing price list tadi. Nah, untuk mengupdate-nya bagaimana? Ya, Pak, harga ada perubahan nih, atau kita selalu update, katakan 6 bulan sekali atau setahun sekali kita evaluasi. Kalau memang ini kita update, kita punya price list. Oke, cara ngupdate price list, masuk ke inventory, price list, ya. Ini yang diupdate bukan, ini kan rumusnya. Ini total price list kita, ya. Ini price list yang kita punya, ini rumusnya. Nah, kalau mau ngupdate tinggal double klik. Nah, ini yang kita update. Ya, update-nya gimana, Pak? Ya manual. Ya. Mau copy paste boleh. Ya. Tapi enaknya Anda cukup mengupdate base price. Katakan ya base price-nya saya ganti ya menjadi 100 deh, yang agak ekstrim nih, ya. Si A001. Lalu saya update. Udah ya. Nah, kalau saya bikin lagi transaksi penjualan, katakan pakai si Gerhana lagi. Tadi dia pakai yang itu ya. Nah, perhatikan sudah berubah jadi 125. Dapat dari mana 125? Yaitu base price-nya 100. Tapi kalau dia kan tadi pakai regular atau small distributor sales price ya, 125. Ya. Benar kan dia pakai distributor sales price? Benar. Ya. Nah, itu cara mengupdate price list. Jadi kita nggak perlu memaintain semua price list, cukup kita memaintain satu. Tekniknya adalah dengan menggunakan faktor tadi. Ya. Kita tinggal double klik ke masing-masing price list kita, ya. Tapi kalau dikatakan seperti tadi saya bilang, wah Pak nggak bisa gitu Pak, ya udah faktornya 1:1, Anda update manual, silakan juga, ya. Oke, perhatikan di sini saya juga bisa bikin ini loh, harga Tony sama dengan last purchase price, ya, last purchase price kali 1. Nah, kalau kayak begini, ini dia nanti akan mengambil dari last purchase price report bahwa barang yang saya beli itu harganya berapa, ya. Tentunya harus ada penjualan dulu, pembelian, ya, pembelian karena kan last purchase price, ya. Atau di sini nih yang end user price juga saya bisa katakan pakai last evaluated price juga bisa, ya. Nah, sebetulnya kalau untuk mengintip berapa sih last purchase price terakhir sama last evaluated price terakhir, kita nanti bisa tempelinnya di apa tuh, invalid factor. Faktornya lupa diisi, ya.
Sebetulnya nanti kita bisa ngintip di layar update-nya. Contoh ya, misalnya saya bilang end user price. Nah ini last evaluated price-nya kan 305. Langsung kelihatan tuh. Anda mau rubah juga bisa last purchase-nya. Nah, karena saya mungkin ini belum pernah beli atau apa nih, historinya hilang, dia blank nih ya. Kalau last evaluated price, wah ini mesti diupdate dulu nih. Ya, nah ini kalau price list beratnya kayak gini nih. Faktornya kok hilang. Nah, ini agak ribetnya di sini nih ya. Nah, ini muncullah update di sini aja ya. Karena tadi kalau saya rubah di sini faktornya hilang. Karena memang sebetulnya nggak boleh ganti di sini ya. Nah, ini langsung ketahuan tuh kalau kita pakai last evaluated price. Ini angka dari mana? Ya. Nah, itu dari item cost-nya. Item cost dari si barang ini 305 ya, coba kita cek ya. Benar nggak item cost-nya 305? Ini 309, tadi di gudang mana tuh? Karena item cost-nya kita manage-nya by warehouse ya. Coba kalau kita lihat last evaluated price 305,84. Ini dirata-ratain kayaknya deh, karena dia pakai ini nih. Tidak manage inventory by warehouse. Oke, nah ini hasil hitungan si SAP, ini bukan hitungan kita ya. Nah, Anda mau pakai ini silahkan, tapi kembali lagi ya, jeleknya kalau kita pakai begini, katakan kita setup seperti ini ya, end user price adalah last evaluated price kali 1, atau mau ganti 1.75, silakan ya, update. Cuma nanti price list Anda akan berubah-ubah terus. Ya, sekarang saya coba ambil contoh ya, saya tempelin end user price untuk si suatu bisnis partner ya. Misalnya si gerhana matahari tadi deh. Oh, jangan dari sini deh. Ini aja. Ini saya mau pakai price list yang tadi saya buat, yaitu si tadi yang mana ya, end user price ya, end user price ya. Nah, sudah dia pakai last evaluated nih ya. Nah, perhatikan, harganya 535. Dari mana? Ya ini, end user price. Nih, 535,23. End user price dapat dari mana? Ya, tadi lagi. Last evaluated price dikali 1,75. Ya. Nah, tapi ini kan namanya last evaluated price kan selalu bergerak ya. Nanti kita beli barang ini lagi dengan item cost tertentu ya, harga yang beda nanti dia akan bergerak. Nah, pertanyaannya kalau kita punya price list bergerak terus, nah itu kan juga akan sangat berbahaya, kecuali memang Anda yang fast movement ya. Jadi benar-benar Anda harga price listnya itu Anda katakan punya price list nggak punya. Jadi kalau mau beli selalu ngecek dulu harganya berapa. Nah, itu kalau mau kayak begitu silahkan, karena ada loh ya toko atau yang jualan seperti itu. Karena benar-benar barangnya bergerak dengan cepat, belinya pakai dolar, fluktuasinya begitu tinggi, dia benar-benar memaintain berdasarkan actual cost. Itu juga bisa, silakan. Tapi kalau untuk yang perdagangan yang biasa, kayaknya agak sulit memakai price list yang berubah-berubah. Ya, biasanya price list itu dievaluasi 6 bulan atau 1 tahun sekali. Oke, kita balik lagi, kita lihat lagi menu price list. Oke, perhatikan kalau Anda geser ke kanan, itu kan price list bisa ada valid to, from to ya. Jadi misalnya Anda memutuskan ya sudah deh, price list ini saya nggak mau pakai lagi, saya mau bikin price list yang baru, Anda tinggal matiin. Nah, ini semua kebanyakan blank, artinya berlaku selamanya
Ya, kalau Anda mau bikin suatu campaign atau promo khusus, ya Anda mau bikin press release baru yang mana Anda nanti lekatkan ke customer tertentu, ya silakan. Ya. Tinggal Anda pasang valid dan valid from dan valid to. Oke, berikutnya kemarin kalau di slide, kalau Anda ingat saya katakan bahwa kita bisa maintain price list dalam 3 mata uang, ya, yaitu mata uang kita sendiri, yaitu local currency, ya dalam hal ini adalah US dollar, ya, karena kan kita OEC komputer, ya, US. Nah, additional currency-nya pakai mata uang apa? Pakai Kanada, misalnya, atau pakai euro, silakan. Tinggal Anda ganti, ya. Nah, nanti tinggal Anda double klik aja, ya, untuk masukin harga dengan mata uang asingnya. Contoh di sini saya masukin Kanada 450, ya. Jadi nanti Anda bisa jual dalam mata uang asing, ya. Anda tinggal ganti currency-nya aja. Oke, itu untuk yang currency. Berikutnya untuk yang UOM. Kemarin pun juga saya katakan bahwa kita bisa loh men-set price list berdasarkan unit of measurement. Nah, maksudnya apa? Ya, maksudnya kalau kita jual barang lebih banyak, seharusnya harganya lebih murah, ya. Nah, sekarang saya ambil contoh, seingat saya ada pulpen sini. Pulpen, ya. Ini kan pulpen ini kan memiliki UOM group, ya. Masih ingat UOM group, ya? Si pulpen BINUS ini saya sudah tempelkan namanya UOM group, yang mana dia punya satuan UOM yang lain, ya. Nah, untuk barang-barang yang seperti ini kalau saya double klik, ya, dia akan muncul, ya. Kalau harga piece-nya adalah 200 karena kan tadi base price, ya. Nah, kalau unit measurement yang lain apa? Misalnya small lucine, ya. Mestinya kan 6 kali 200 jadi 1200 kan. Nah, tapi janganlah, lebih murah dong, direduksi lah 3%, jadi 1164. Update. Ya. Lalu digantilah, seandainya kalau dia beli dalam lusin, mana lusin? Oh, ini, ya. Nah, logikanya kan 2400, ya. Ya, kasih diskon lah 5% lah, ya. Jadi 2240. 2400 adalah 12 kali 200, ya. Nah, kalau si lusin, si dus saya lupa nih, ini berapa sih ngitungnya? 100 berarti, ya. Enggak 100 nih. 24.000 bagi 200 lah, itu harganya, ya. Nah, ini mau didiskon lagi nggak? Katakan diskon lah 7%, ya. Lalu update. Nah, kalau kita jual barang ini dengan mata uang, dengan UOM yang beda, nah harganya sudah ngikutin harganya kita define di sini. Oke, nah sekarang kita coba, ya, si P001, ya. Kita coba kita jual. Oh, jangan si gerhana, ya, tadi gerhana pakai itu, ya. Ini pakai ini aja deh. Yang regular sales price, purchase price, regular sales price. Oke, sudah saya ulang biar baca lagi. Lalu si tadi berapa P0001, ya. Nah, di sini ada UM code. Nah, ini saya jual 1 lusin, ya. Perhatikan dia menjadi 3.600. Ya, ini saya bisa ganti-ganti. Kalau saya dalam piece, satunya itu berapa? Menjadi 300. Kenapa 300? Nah, balik lagi nih, ya. Pulpen base price-nya adalah 200. Ya, kalau dia pakai regular sales price 300.
ya kan? 300 ya, betul ya. Tapi tadi dikatakan kalau saya belinya dalam lusin, itu didiskon menjadi diskon 5% ya. Oke, saya ganti. Saya maunya beli beli dalam lusin. Saya belinya 1 lusin, maka menjadi 3.600. Ya. Benar nggak sih 3.600? Ya, kita intip ya. Tadi dia pakai regular sales price. Oke. P0001. Double klik. Oh, yang ini saya belum define untuk regular sales price. Kalau nggak 3.600 tinggal kali 12 doang ya. Tadi yang sudah saya define untuk apa tadi ya? Ya udah deh, kita define ulang ya. Kalau small lusin kasih diskon 3%. Kalau untuk 1 lusin kasih diskon 5%. Kalau dia dalam dus kasih diskon 7%. Nah, mestinya kalau lusin menjadi 3420. Oke. Coba kita ulang ya. Oke, tutup aja deh biar yakin ya. Oke, sekarang saya ganti nih IOM-nya. Oh, ini udah lusin tuh 3420 ya. Mestinya kan kalau logikanya nggak segitu kan, yaitu 300 dikali 12 ya. Nah, ini price list menggunakan apa namanya IOM ya. Ada pertanyaan sampai sini?